Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih setia di depan layar televisi kesayangan Anda untuk menemani kita bersama Mas Wendri dan Mas Febri juga. Tema kita tentang terserah nih gitu kan, tentang bagaimana trik menghadapi orang yang sering mengatakan terserah. Ini kata terserah yang kebanyakan gitu ya, orang Indonesia sering katakan dan bahkan diri kita juga sering mengatakan itu. Mungkin kenapa sih alasan orang-orang di luar sana sering mengatakan terserah, Mas? Iya, hal terserah ini kan sering kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari misalnya. Hal ini juga mungkin ada kaitannya dengan kondisi budaya kita ya, Indonesia. Kita kan terkenal dengan budaya sungkan ya. Oh iya. Jadi misalnya contohnya kita main ke rumah temen nih, ditawarin minum nih, mau minum apa? Terserah. Padahal mungkin ada faktor-faktor, misalnya kita nggak boleh minum manis nih ya, kemudian kita nggak boleh minum kopi karena asam lambung kan, tapi karena ada faktor sungkan tadi gitu kan, kita jawabnya terserah nih kan. Ini salah satu dampak budaya juga ya, karena memang budaya itu berpengaruh juga dalam hal komunikasi kita dengan orang lain ya tentunya. Kemudian juga hal ini banyak faktor ya tentunya mengapa individu itu sering mengatakan terserah ya, banyak faktornya. Misalnya tadi sudah kita bahas tentang keadaan situasional individu ya, di mana emosional mungkin ya, keadaan yang individu itu sedang tidak fit misalnya, atau sedang mengalami banyak masalah, atau juga misalnya ini ada kaitannya dengan pola asuh orang tua juga. Karena memang ketika kita dari kecil terbiasa misalnya tidak diberikan social skill training misalnya ya, tidak dibiasakan untuk berani asertif nih, berani mengungkapkan misalnya apa yang ada di pikiran kita ya, tentunya dengan cara yang baik. Atau misalnya kita dari kecil dengan pola asuh yang biasa untuk dipilihkan oleh orang tua misalnya kan. Jadi kan kita ketergantungan nih, sehingga ketika kita dihadapi dengan sebuah yang mengharuskan kita memilih, maka kita bingung dan tidak bisa merespon itu dengan cepat. Dan muncullah kata terserah jadinya gitu ya. Itu salah satu faktor dan tentunya masih banyak faktor lainnya. Berarti aku udah nangkep nih poinnya. Mungkin satu budaya sungkan, yang kedua mungkin pola asuh yang selalu dipilihkan dan tidak bisa mengungkapkan sendiri mungkin ya Mas ya gitu ya gitu. Mungkin tambahan mungkin dari Mas Wendri gitu. Tadi kita kan di situasi orang yang
menghadapi orang yang bilang terserah. Ketika posisi kita menjadi orang yang mengatakan terserah tadi, mungkin yang udah disebutkan karena faktor-faktor yang disebutkan Mas Febri tadi, gimana nih Mas untuk diri kita sendiri aja dulu, seperti itu. Tentunya Nas, ketika kita mengatakan terserah, tentunya ada ini ya Nas, ada landasan atau kenapa sih kita akhirnya milih itu gitu Nas. Nah biasanya ini tentunya akan berdampak nggak baik juga kan untuk kita Nas. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan yang seharusnya itu jadi sebuah tantangan, suatu hal yang baik buat kita, seharusnya kita bisa memilih itu gitu kan. Tapi karena tadi banyak faktor yang nyebabin akhirnya kita nggak mampu nih buat bilang yang baik buat kita, mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Karena ketidakterbiasaan tadi akhirnya kita nggak dapat sesuatu yang baik buat kita. Jadi yuk cara utama mungkin cara yang paling bisa, yuk kenali lagi diri kita, tahu kita kebutuhannya apa, kita keinginannya apa, dan mulai terbiasa untuk menyampaikan ini gitu. Asertif buat diri sendiri ya Nas, terus menyampaikan apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan kepada orang lain, dan tanpa harapan orang lain akan mereaksi baik kepada kita juga tentunya Nas. Bahkan situasional juga sering Ana sendiri mungkin Mas ya, contoh Ana sendiri kalau diajak nongkrong nih sama teman gitu, ngajak nongkrong sama mengatakan enggak aja kadang tuh masih sulit juga gitu kan Mas ya gitu kan, karena padahal capek kerja gitu mengatakan sulit itu. Sebaiknya harus bagaimana seperti itu? Itu tadi Nas, kita harus punya kontrol atas diri kita ya Nas itu. Karena yang tahu kita adalah kita ya Nas ya. Nah, momennya adalah kita tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa yang kita inginkan. Nah, ini kemampuan ini yang terkadang ini yang nggak dipunyai nih sama sebagian orang nih Nas gitu kan. Sementara aku butuh istirahat, tapi aku nggak mau bilang itu gitu kan. Jadi yuk sayangi diri sendiri Nas, sayangi diri sendiri. Aku yang tahu aku butuh apa, aku keinginannya apa, ya orang lain. Nah ini lagi juga Nas, kadang orang-orang kita terlalu bereaksi berlebihan yang tentang reaksi orang-orang Nas. Nanti kalau aku nolak, orang-orang nanti orang-orang nanti mikirnya aku nggak asik lah, aku nggak inilah, nanti atau kalau aku milih ini nanti orang akan berpikir tentang aku berlebihan lah, aku terlalu menginginkan sesuatu yang inilah gitu. Jadi ingat, reaksi orang lain, perilaku orang lain itu bukan sesuatu yang akan bisa kita selalu kontrol. Jadi yuk lihat lagi diri kita butuh apa, kita maunya apa, kita yang tahu, kita yang sayang diri kita. Jadi kita lakukan itu untuk diri kita Mas. Balik lagi ke diri kita betul, sendiri dulu Mas ya gitu kan, sayangi diri kita dulu lah sebelum kita mencintai dan menyayangi orang lain juga gitu. Ke Mas Febri nih gitu kan, tadi udah sangkut pautnya juga, artinya juga ketika jawaban terserah mungkin ada jawaban penolakan juga, artinya itu juga maksudnya bukan konotasi yang negatif juga Mas Febri ya gitu kan, dan bisa dikembangkan lagi Mbak penolakan seperti apa yang baik gitu, atau seperti apa yang kita harus lakukan, atau sikap seperti apa yang kita lakukan kalau ada ajakan mungkin tadi seperti itu. Tentunya memang hal ini bukan merupakan sebuah yang kita lakukan secara spontan, dan proses ini tentunya tidak proses yang instan ya. Karena memang ketika individu terbiasa untuk menjawab terserah, berarti dalam artian individu tersebut memiliki kontrol diri yang kurang misalnya, atau mengenal dirinya kurang nih. Karena memang jawaban terserah itu kan adalah jawaban yang menyerahkan keputusan kepada orang lain, ya kan, bukan pada diri kita sendiri. Padahal orang memberikan kita pilihan loh gitu ya, dan kita yang tahu diri kita sendiri, seperti yang dikatakan Bang Surya tadi ya, bahwa kita mengenal diri kita sendiri. Contohnya misalnya diajak makan nih, kita kan tahu nih diri kita misalnya kebutuhannya apa gitu ya. Misalnya kita harus mengurangi gula gitu kan. Kemudian misalnya kita punya asam lambung nih, yang nggak boleh minum kopi gitu ya. Dan hal ini kan tentunya perlu kita sampaikan, kita asertif gitu ya. Ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dilestarikan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal diri kita, kemudian kita berani untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi hal itu
tentunya akan berdampak juga secara langsung dan tidak langsung kepada kondisi psikologis kita ke depannya nanti. Oke, berarti nanti kita tahan dulu, nanti next segment kita akan bakal bahas-bahas juga tentang pengenalan diri juga tadi kan. Artinya kan tadi banyak faktornya kan dari dalam diri juga gitu, dari Mas Wendri dan Mas Febri. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.